Polemik tersangka tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Roy Suryo dengan mantan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin belum berakhir. Roy Suryo menunjukkan dokumen pencabutan kuasa terhadap tim pengacaranya, TKA yang dipimpin Ahmad Hozinuddin. Roy Suryo mengatakan persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh seluruh anggota tim kuasa hukumnya, melainkan hanya oleh oknum. Pakar telematika itu menyampaikan bahwa saat ini tim kuasa hukumnya diisi antara lain oleh Abdul Gofur Sangaji dan Soraya. Roy Suryo pun menyinggung soal pengkhianatan. Sedangkan Ahmad Hozinuddin sempat mengungkit skenario Jokowi. Singgung pengkhianatan. Roy Suryo mengungkapkan telah mencabut kuasa terhadap salah satu pengacaranya, Ahmad Hozinuddin sejak Sabtu, 11 Juli 2026 lalu. Jadi pertanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain, kata Rak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 13 Juli 2026. Ia menegaskan karena yang bersangkutan tidak mendampinginya pada proses persidangan. Jadi tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo, juga insya Allah juga Dr. Tifa yang saya tahu. Karena dia, pengacara, tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan, dan tidak mengikuti eksepsinya Dr. Tifa, dan bahkan menegasikan eksepsi dan pra-peradilan, jelasnya. Roy Suryo mengatakan persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh seluruh anggota tim kuasa hukumnya, melainkan hanya oleh oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat saya pada tim itu yang masih ingin berjuang silakan, dengan tangan terbuka kami masih menerima kehadiran teman-teman dan untuk masyarakat, kami tetap berjuang bersama, tidak ada pengkhianat, kata Roy Suryo. Yang pengkhianat adalah justru yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak berjuang atas nama rakyat, dia berjuang untuk kepentingannya dia sendiri. Apa itu? Silakan terjemahkan sendiri. Imbuh Rak dikutip dari tribunnews.com. Seleksi alam. Sementara dalam akun YouTuber Suryo Official, Roy Suryo kembali menyinggung kuasa hukumnya. Ia menyebut sosok pengkhianat merupakan Sengkuni. Rak bersama Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyampaikan perkembangan kasus ijazah Jokowi. Roy menuturkan rekam jejaknya bersama Dr. Tifa yang konsisten dalam kasus itu. Kalau kemudian pengkhianat tadi Sengkuni tadi dari dalam dan pengaruh itu mungkin teman-teman akan terpengaruh ya. Seperti kuasa hukum. Nah, kuasa hukum ini juga seleksi alam ya gitu, kata Rak dikutip pada Selasa, 14 Juli 2026. Sedangkan, Dr. Tifa mengaku sudah mengingatkan Roy Suryo mengenai kuasa hukum. Dr. Tifa tuh sudah sering mengingatkan saya, Mas, sudahlah enggak usah pakai itu, gitu. Tapi saya masih berusaha apa ya artinya ingin merangkul semuanya, kata Rak. Respons Ahmad Hozinuddin. Dalam acara Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, GMKR, pada Sabtu, 11 Juli 2026, Ahmad Hozinuddin menyebut bahwa dalam kasus tuduhan ijazah palsu, Jokowi memiliki dua skenario agar bisa memenangkannya. Pertama yaitu dengan memanfaatkan dikabulkannya gugatan pra-peradilan oleh Roy Suryo terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadapnya. Diketahui dalam putusannya, Hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan menyatakan bahwa upaya hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya itu tidak sah. Adapun putusan itu dibacakan Hakim dalam sidang yang digelar pada Selasa, 7 Juli 2026, lalu. Hozinuddin menilai putusan tersebut ada campur tangan dari Jokowi. Hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang dijalankan. Pertama,
Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, Roy Suryo. Padahal itulah yang diinginkan Jokowi, kata Hozinuddin dalam acara GMKR bertajuk, Hentikan Jokowi dan Oligarki Merampok Kedaulatan Rakyat dan Makzulkan Gibran yang digelar di Gedung Juang, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026, dikutip dari YouTube Sentana TV. Dia mengatakan ketika pengajuan gugatan pra-peradilan dikabulkan, maka potensi Roy Suryo untuk tidak lagi menjadi tersangka maupun terdakwa akan semakin besar. Menurutnya, hal tersebut merupakan skenario dari Jokowi agar perkara tuduhan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo tidak disidangkan. Setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi dan Jokowi tidak perlu lagi dalam persidangan, katanya. Kedua yakni pemanfaatan nota keberatan atau eksepsi dari Roy Suryo dalam sidang pra-peradilan. Hozinuddin mengatakan ketika eksepsi dikabulkan, maka Jokowi bisa menghindari pokok perkara. Bagi yang mengajukan eksepsi mungkin itu kemenangan, tetapi bagi Jokowi eksepsi itu diterima juga jalan keluar agar dia selamat dan tidak perlu hadir dalam persidangan, tuturnya. Lebih lanjut, Hozinuddin menuding bahwa seluruh upaya hukum saat ini merupakan skenario Jokowi dengan bantuan oligarki. Kendati demikian, ia menegaskan akan membongkar skenario mantan Gubernur DKI Jakarta terkait proses hukum yang tengah berjalan. Di sisi lain, dia menyayangkan adanya pihak yang berkhianat dalam pengungkapan keaslian ijazah Jokowi. Hozinuddin juga berjanji akan membongkar skenario pihak yang dimaksud tersebut. Juga skenario dari oligarki dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang-orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan sendiri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita bersama rakyat, tuturnya.